Halo teman-teman pejuang CPNS, pada video kali ini kita akan membahas latihan soal tes wawasan kebangsaan materi Pancasila. Kita mulai yuk latihan soalnya. Soal yang pertama, semangat persatuan para pendiri negara dalam fase awal pembentukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tampak ketika A. Terjadi penghapusan kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya pada Piagam Jakarta. Indonesia berhasil membentuk dasar negara Pancasila melalui sidang-sidang yang penuh dengan perbedaan pendapat dan pandangan. Atau C. Pembentukan Panitia 9 untuk menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggota hingga berhasil membentuk rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. D. Pemilihan Soekarno dan Hatta sebagai presiden pertama secara aklamasi. E. Penambahan 6 orang anggota PPKI tanpa sepengetahuan Jepang untuk menghilangkan kesan bahwa PPKI adalah bentukan Jepang. Yang mana nih kira-kira jawabannya teman-teman? Opsi A, B, C, D, atau E? Kita bahas ya. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa nilai yang bisa kita ambil dari proses pembentukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada nilai patriotisme yang bisa kita ambil di sana. Apa saja bentuk nilai patriotismenya? Jadi, patriotisme dalam proses pembentukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa kita lihat dari kerelaan para pendiri bangsa. Jadi tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya itu mereka rela untuk mengorbankan jiwa dan raganya demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Itu adalah nilai patriotisme. Kemudian ada nilai persatuan, semangat kebangsaan dan toleransi yang bisa kita ambil dari proses pembentukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Apa nilai persatuan itu, bentuknya seperti apa? Contohnya adalah mereka merelakan perubahan perumusan sila pertama Pancasila dari yang bunyinya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya itu menjadi kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini ada proses mengedepankan persatuan dan kesatuan teman-teman. Jadi supaya kita tetap bersatu, supaya kelompok Indonesia Timur tidak memisahkan diri dari Indonesia, maka kalimat ini akhirnya dirubah gitu ya menjelang sidang PPKI. Itu adalah wujud persatuan dan kesatuan serta semangat kebangsaan dari para tokoh-tokoh bangsa. Kemudian dalam proses pembentukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kita juga bisa melihat adanya nilai-nilai nasionalisme. Contohnya apa? Contohnya para tokoh-tokoh bangsa yang terlibat dalam proses itu, karena itu kan prosesnya panjang ya teman-teman ya. Dari awal BPU PKI terbentuk sampai akhirnya sidang-sidang BPU PKI, sampai ada panitia 8, panitia 9, kemudian proses panjang lagi sampai ke sidang PPKI. Itu kan bukan proses yang pendek dan prosesnya itu panjang, penuh perdebatan, penuh dengan konflik kepentingan di situ, tetapi mereka semuanya mencurahkan segala pikiran, tenaga dan waktunya untuk membahas dan merumuskan dasar negara demi mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu adalah bentuk nasionalisme, teman-teman. Kemudian ada nilai musyawarah juga yang bisa kita ambil dari proses pembentukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, jelas ya. Karena Pancasila itu tidak dirumuskan oleh 1 atau 2 orang saja, tapi ini adalah hasil dari sebuah diskusi panjang antar beberapa tokoh bangsa yang mewakili seluruh bagian dari Indonesia. Nah, banyak sekali perdebatan yang muncul tetapi dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, bisa kita lihat juga teman-teman di sini bahwa tokoh-tokoh bangsa kita tidak memaksakan pendapatnya sendiri dan tidak mendahulukan kepentingan golongannya. Mereka bersatu untuk semangat kebangsaan Indonesia, gitu ya. Itu ada nilai musyawarahnya di situ, teman-teman. Kemudian ada juga nilai pantang menyerah. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa proses Pancasila, undang-undang itu bisa sampai terbentuk dan Pancasila menjadi ideologi negara kita sampai sekarang, itu kan merupakan proses yang panjang di mana kita harus melawan Jepang, kemudian kita harus memproklamasikan kemerdekaan, kemudian berusaha mempertahankan kemerdekaan dari tentara sekutu gitu. Nah, itu bukti bahwa tokoh-tokoh bangsa kita pada masa itu, para pahlawan itu memiliki semangat pantang menyerah. Jadi mereka berjuang secara fisik, secara pemikiran
Meskipun pada saat negara kita lemah dengan sumber daya yang apa adanya, tapi kita tetap berusaha untuk berjuang dan berkomitmen mencapai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada juga nilai tanggung jawab, teman-teman. Nilai tanggung jawab ini bisa kita lihat dari bagaimana para pendiri bangsa kita itu memiliki tanggung jawab moral yang tinggi untuk memerdekakan Indonesia dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Jadi karena mereka dari awal sudah berkomitmen, kita harus merdeka, maka mereka bertanggung jawab terhadap komitmen mereka sampai akhirnya kita bisa mencapai proklamasi dan membentuk negara Indonesia gitu ya. Jadi nilai-nilai dari proses pembentukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini teman-teman tolong untuk dikuasai karena seringkali muncul ditanyakan di dalam soal-soal SKD gitu ya. Nah, kita kembali soal sekarang. Pertanyaan dalam soal itu adalah semangat persatuan. Berarti nilai persatuan itu bentuknya dari mana? Bisa apa contoh sikapnya gitu ya, yang menunjukkan nilai persatuan dari para pendiri bangsa. Yang A, terjadinya penghapusan kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya pada Piagam Jakarta. Betul ya, karena tadi salah satu bentuk semangat persatuannya di situ adalah merelakan perubahan perumusan sila pertama. Jadi ini benar yang A. Yang B, Indonesia berhasil membentuk dasar negara Pancasila melalui sidang-sidang yang penuh dengan perbedaan pendapat dan pandangan. Ini lebih kepada nilai musyawarah ya teman-teman ya, karena perbedaan pendapat itu akhirnya kita bisa selesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. C, pembentukan panitia 9 untuk menampung saran-saran, usul dan konsepsi. Ini tidak menunjukkan persatuan ya, tapi lebih kepada menunjukkan tanggung jawab dan juga pantang menyerah. Jadi meskipun gagal di sidang BPUPKI kita merumuskan dasar negara, dibuatlah panitia-panitia kecil gitu ya untuk menyelesaikan tugas yang belum selesai itu. Kemudian yang D, pemilihan Soekarno-Hatta sebagai presiden pertama secara aklamasi. Ini juga menunjukkan nilai musyawarah. Penambahan 6 orang anggota PPKI tanpa sepengetahuan Jepang untuk menghilangkan kesan bahwa PPKI adalah bentukan Jepang. Ini bukan bentuk persatuan ya teman-teman ya. Ini lebih kepada nilai patriotisme dan nilai pantang menyerah ya. Kenapa? Karena sebenarnya kan awalnya itu PPKI jumlahnya nggak segitu ya. Tapi kemudian kita tambahkan orang dari Indonesia lagi. Supaya apa? Supaya kesannya bahwa PPKI itu bukan bentukan Jepang, tapi emang murni punya negara kita yang akan menyusun dasar negara dan juga undang-undang dasar gitu. Nah itu kan bentuk dari patriotisme. Jadi kita berani menentang aturan yang ada yang dari Jepang buat gitu ya. Kita berani supaya kita berhasil gitu. Nah itu adalah bentuk patriotisme dan juga bentuk pantang menyerah. Jadi bukan bentuk persatuan yang sesuai. Berarti jawabannya adalah yang A, yang menunjukkan adanya semangat persatuan. Oke, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Latar belakang dibentuknya panitia kecil dalam sidang pertama BPUPKI dengan agenda perumusan dasar negara adalah. Jadi pertanyaannya kenapa harus dibentuk panitia kecil gitu ya dalam sidang pertama BPUPKI? Apakah karena A, sampai dengan berakhirnya sidang pertama BPUPKI belum diperoleh kesepakatan tentang rumusan dasar negara, atau yang B, terlalu banyak rumusan dasar negara yang diajukan oleh para pendiri bangsa, atau yang C, rumusan dasar negara menuai protes dari berbagai pihak, atau yang D, tenggat waktu yang diberikan BPUPKI telah berakhir, atau yang E, untuk memastikan bahwa rakyat Indonesia percaya pada BPUPKI meskipun BPUPKI adalah lembaga buatan Jepang. Ini jawabannya kayak mirip-mirip semua ya teman-teman ya. Yang mana jawaban yang sesuai untuk soal ini? Coba teman-teman pikirkan dulu jawabannya. Sudah dapat jawabannya? Kalau sudah, kita bahas ya. Jadi teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa BPUPKI itu menjalankan sidang pertamanya di tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang pertama ini agendanya adalah untuk merumuskan dasar negara karena kita nggak bisa bikin negara kalau kita nggak punya fondasinya gitu ya. Kita nggak bisa bikin rumah kalau kita belum punya fondasinya. Kita nggak bisa bikin sebuah negara kalau kita belum punya ideologinya yang akan menjadi fondasi berdirinya sebuah negara itu. Makanya pada sidang BPUPKI pertama itu mereka memutuskan untuk merumuskan dasar negara dulu. Nah, pada sidang pertama ini kita dapat hasil bahwa di situ ada 3 tokoh yang mengemukakan rumusan dasar negara. Kemudian Presiden Soekarno pada saat itu mencetuskan istilah Pancasila untuk
nama bagi dasar negara kita di tanggal 1 Juni 1945 yang akhirnya tanggal 1 Juni ini ditetapkan sampai sekarang menjadi hari kelahiran Pancasila ya teman-teman ya. Nah, tetapi pada sidang pertama ini ternyata kita gagal merumuskan dasar negara karena banyaknya perbedaan pendapat pada saat itu. Akhirnya karena kita gagal merumuskan dasar negara pada saat itu, dibentuklah panitia kecil. Nah, awalnya dibuatnya panitia 8. Panitia 8 ini bertugas untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, diantaranya golongan usul yang meminta Indonesia segera merdeka, ada golongan usul tentang jenis dasar negara, kemudian kepala negaranya, warga negaranya, daerah kita itu apa saja, agama negara dan pembelaan serta keuangan. Tetapi akhirnya panitia 9 ini gagal untuk merumuskan dasar negara. Nah, karena gagal di panitia 8, akhirnya dibuat lagi panitia 9 dengan tujuan utama itu adalah menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Nah, panitia 9 inilah yang akhirnya berhasil teman-teman untuk merumuskan dasar negara. Hasil dari sidang panitia 9 ini kita sebut dengan istilah Piagam Jakarta atau ada juga yang menyebut dengan istilah Gentleman's Agreement. Nah, hasil dari rumusan dasar negara oleh panitia 9 inilah yang akan menjadi dasar Pancasila gitu ya teman-teman ya, yang akhirnya dibawa ke sidang PPKI gitu. Tetapi waktu itu kalimat di sila pertama itu masih yang lama gitu ya. Nanti pada akhirnya kalimat sila pertama itu akan dirubah menjelang sidang PPKI gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari ceritanya tadi teman-teman, maka bisa kita lihat bahwa kenapa sih harus dibuat panitia-panitia kecil ini, karena tadi ya, karena gagal untuk merumuskan dasar negara di sidang-sidang sebelumnya. Kenapa sih sebenarnya di sini mereka gagal untuk merumuskan dasar negara? Karena adanya perbedaan pendapat itu teman-teman. Ada yang pengennya kita menjadi negara berbasis agama, ada yang pengennya kita menjadi negara yang merangkul semua agama, kemudian ada yang pengen kita bentuk negaranya ini, tapi ada juga yang pengen kita bentuk negaranya yang berbeda lagi gitu. Nah, karena perbedaan-perbedaan pendapat itulah akhirnya dibuat panitia-panitia kecil untuk merumuskan gitu ya sebenarnya keinginan-keinginan yang ada itu seperti apa, dan akhirnya berhasil dibuat di panitia 9 ya. Nah, berarti jawaban yang sesuai apa nih? Yang A, sampai dengan berakhirnya sidang pertama BPUPKI belum diperoleh kesepakatan tentang rumusan dasar negara. Betul. B, terlalu banyak rumusan dasar negara yang diajukan oleh para pendiri bangsa. Tidak kok, pada kenyataannya kan cuma 3 tokoh yang mengajukan rumusan dasar negara. C, rumusan dasar negara menuai protes dari berbagai pihak. Bukan. Yang D, tenggat waktu yang diberikan BPUPKI telah berakhir. Tidak, lebih karena sidang BPUPKI itu tidak berhasil merumuskan dasar negara gitu ya. Yang E, untuk memastikan bahwa rakyat Indonesia percaya pada BPUPKI meskipun BPUPKI adalah lembaga buatan Jepang. Bukan. Jadi jawaban yang sesuai kenapa dibuat panitia-panitia kecil itu adalah karena tujuan dari BPUPKI itu sendiri belum tercapai gitu ya di sidang-sidangnya. Nah, untuk menjawab soal-soal seperti ini teman-teman memang harus menguasai ya sejarah dari pembentukan Pancasila, sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar. Itu teman-teman betul-betul harus menguasai secara utuh, karena kalau mengerjakan soal-soal tipe HOTS penalaran itu soalnya lebih ditanya kepada apa latar belakang sejarahnya, apa nilai yang bisa kita ambil, apa makna dari peristiwa sejarah itu gitu. Jadi kalau teman-teman tidak memahami bagaimana jalan ceritanya, apa yang terjadi pada proses itu, ya jadinya nggak bisa jawab gitu ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Sebelum mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, anggota PPKI sepakat mengubah kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih tujuannya perubahan tersebut? Perubahan tersebut dilakukan agar A, struktur kenegaraan yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar menjadi lebih jelas. B, isi Undang-Undang Dasar tidak menimbulkan perdebatan dari anggota sidang. C, Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar hukum Indonesia menjadi lebih nasionalis. D, aturan dasar yang dibuat dalam Undang-Undang Dasar menjadi lebih lengkap. Atau yang E, dasar hukum Indonesia sesuai aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia. Yang mana nih teman-teman jawaban yang mungkin benar di antara opsi yang ada?
Silahkan dipikirkan jawabannya karena ini bisa jadi semuanya benar. Ini soalnya hot banget ya, yang mana yang benar nih jawabannya. Nah, kalau kalian sudah punya jawabannya, sekarang kita bahas. Sebelum kita membahas soalnya, teman-teman, kita kembali dulu bagaimana sih dan apa sih peristiwa yang terjadi gitu ya sebelum sidang PPKI 18 Agustus 1945. Nah, seperti tadi sudah kita ceritakan di soal sebelumnya, yang berhasil merumuskan dasar negara itu adalah Panitia 9. Itu rapatnya dilakukan sebelum proklamasi ya teman-teman ya. Nah, setelah proklamasi, ternyata banyak tokoh dari Indonesia Timur yang mendatangi Bung Hatta dan keberatan teman-teman dengan bunyi sila pertama. Yang sila pertama dihasilkan oleh Piagam Jakarta itu bunyinya masih ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya ya teman-teman ya. Nah, tokoh-tokoh Indonesia Timur itu dia keberatan terhadap bunyi sila pertama karena menurut mereka kalau kalimatnya adalah menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, wilayah Indonesia Timur yang mayoritas non-Islam berarti tidak dimasukkan ke dalam dasar negara kita gitu ya. Jadi mereka merasa tidak adil kalau misalnya hanya disebutkan hanya untuk salah satu agama saja gitu kan ya. Dan bahkan ada ancaman bahwa wilayah Indonesia Timur akan menolak bergabung jika sila pertama Pancasila itu tidak diubah. Nah, karena pada saat itu yang ditemui adalah Muhammad Hatta, kemudian Bapak Muhammad Hatta menghubungi beberapa tokoh Islam, teman-teman, tokoh-tokoh Islam yang terlibat dalam pembentukan Piagam Jakarta, contohnya Ki Bagus Hadikusumo. Kemudian ada juga tokoh-tokoh Islam lain, contohnya adalah Kiai Haji Wahid Hashim, Muhammad Kasman Singodimedjo, dan juga Muhammad Tengku Muhammad Hasan. Nah, kemudian Muhammad Hatta mengumpulkan tokoh-tokoh Islam ini dan mengadakan suatu rapat pendahuluan. Muhammad Hatta menyarankan supaya kita tidak terpecah sebagai sebuah bangsa, supaya kita bersatu gitu ya. Maka para tokoh-tokoh ini sepakat gitu ya, sepakat mereka untuk mengubah kalimat sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau kita lihat dari sejarah ini teman-teman, selain untuk persatuan dan kesatuan sebenarnya yang namanya dasar negara itu kan berlaku untuk semua ya teman-teman ya. Dasar negara itu berlaku untuk semua. Jadi segala hal yang berhubungan dengan warga negara itu harus berdasarkan Pancasila kan gitu. Nah, jadi karena Pancasila ini harus bisa menjadi dasar hukum untuk semua, artinya dia harus adil untuk semuanya, tidak boleh hanya menyebutkan salah satu golongan saja gitu. Nah, itu kenapa dirubahlah kalimatnya menjadi kalimat yang lebih umum, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan adanya kesetaraan dan keadilan untuk semuanya. Nah, berarti berdasarkan konsep tadi, mana jawaban yang sesuai untuk soal ini? A. Struktur kenegaraan yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar lebih jelas? Tidak. Isi Undang-Undang Dasar tidak menimbulkan perdebatan? Betul sih, tapi bukan itu dasarnya gitu kan ya. Undang-Undang Dasar menjadi dasar hukum Indonesia yang lebih nasionalis? Ini bisa jadi benar. Aturan dasar yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar lebih lengkap? Tidak. Dasar hukum Indonesia sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia. Ini juga bisa jadi benar. Kenapa yang E lebih tepat daripada yang C? Karena kalau kita lihat dari latar belakang sejarahnya teman-teman, di sini ada keinginan atau aspirasi dari kelompok Indonesia Timur yang mereka pengen, kita juga pengen dong naungi oleh dasar negara ini gitu. Karena kita yang non muslim tidak bisa ternaungi oleh sila pertama kalau kalimatnya hanya untuk Islam gitu teman-teman. Nah, karena itulah jawaban yang lebih tepat untuk soal ini adalah agar sesuai dengan aspirasi dan juga kepentingan rakyat ya, berdasarkan tadi adanya keluhan dari masyarakat pada wilayah Indonesia Timur. Meskipun jawaban yang C itu tepat, tetapi ini juga kurang tepat di kalimat undang-undang dasarnya gitu ya. Harusnya yang lebih tepat adalah Pancasilanya yang kita bahas gitu, karena sila pertama itu adalah bunyi dari Pancasila, bukan dari Undang-Undang Dasar. Jadi kurang relevan kalau kita menjawab yang C, meskipun kalimatnya betul dia menjadi lebih nasionalis, tapi yang harusnya menjadi lebih nasionalis itu adalah Pancasila, bukan Undang-Undang Dasar, karena ini konteksnya kita bicara tentang Pancasila ya. Opsi E menjadi lebih benar karena dia bicara tentang Pancasila dan sesuai dengan sejarahnya dia mengedepankan aspirasi dan juga kepentingan seluruh rakyat supaya kita bersatu.
Gitu. Nah, itu kenapa jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang E. Itu tadi teman-teman soal-soal yang terkait dengan soal Pancasila gitu ya. Ini soal yang tipe penalaran, seperti yang teman-teman lihat tadi, soalnya mirip-mirip, pilihan jawabannya bisa benar semua. Kalau teman-teman masih banyak yang salah, it's okay, nanti kita latihan soal lagi. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube kita. Dan jangan lupa juga untuk follow akun-akun sosial medianya Widya Medika. Sampai ketemu di video berikutnya.